Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar. Atas pertolongan Roh Kudus, mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 4 yang berbunyi, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kesukaan kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah memberi perlu didasarkan pada kesadaran hati yang murni. Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana kehidupan jemaat atau umat mula-mula yang memiliki kehidupan yang begitu taat setia kepada Tuhan, bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan mereka. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Setiap orang yang telah beriman percaya kepada Kristus, bersatu hati dan jiwa mereka, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu dibagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kehidupan jemaat mula-mula memperlihatkan keteladanan iman percaya yang begitu besar. Terlihat dari apa yang dilakukan oleh seorang anggota jemaat bernama Barnabas. Kisah Para Rasul 4 ayat 36. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uang hasil penjualannya ke depan kaki rasul-rasul. Barnabas mempersembahkan hasil penjualan ladangnya untuk dipakai bagi sesama. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 5 dijumpai juga sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira. Mereka tampaknya terdorong melakukan hal yang sama, yaitu memberikan persembahan. Seperti Barnabas dan jemaat lainnya, mereka juga menjual tanahnya. Namun, motivasi mereka tidaklah murni. Suami istri ini didapati bersekongkol untuk menahan sebagian dari hasil penjualan tanah, sementara sebagian yang lain diletakkan di depan kaki rasul-rasul, ayat 2. Ananias dan Safira berbohong kepada para rasul dengan mengatakan bahwa mereka telah menyerahkan seluruh hasil penjualan dari tanah mereka. Ananias dan Safira bukan saja telah berdusta kepada para rasul, mereka juga telah berdusta kepada Tuhan Yesus. Motivasi suami istri ini di dalam memberi keliru. Mereka mungkin memberikan persembahan untuk mendapatkan pujian dari jemaat lain, atau tidak mau kehilangan seluruh harta yang mereka miliki itu. Apapun alasannya, mereka telah mencobai Roh Kudus. Ketidakjujuran Ananias dan Safira membawa konsekuensi besar, yaitu kehilangan nyawa mereka berdua. Kekayaan yang kita terima di dunia ini bukanlah sepenuhnya milik diri kita, tetapi merupakan titipan Tuhan kepada kita, sama seperti kekayaan yang didapat oleh Ananias dan Safira dari hasil penjualan tanah bukan sepenuhnya milik mereka. Mereka menyalahgunakan berkat Tuhan dengan berencana menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri. Mari kita menerima bahwa apa yang sudah seharusnya menjadi milik Tuhan Yesus, kita kembalikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Sikap hati, akal, pikiran kita ini akan melatih kita dengan bijaksana di dalam menggunakan harta duniawi yang Tuhan Yesus percayakan, yang Tuhan Yesus titipkan kepada kita umat-Nya. Ingatlah akan dasar firman Tuhan di dalam memberi yang ditulis pada 1 Tawarikh 29 di ayatnya yang ke-17 bagian A ini.
Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami pada hari ini, ketika kami harus memberi, perlu dengan kesadaran hati yang murni, yang tulus ikhlas, kepada siapapun kami mau memberi, terlebih kepada persekutuan jemaat-Mu, gereja-Mu. Kiranya kami dengan tulus hati dan ikhlas menyalurkan berkat yang sudah kami terima itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan menurut keinginan daging kami untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Karena kami sudah Tuhan angkat sebagai anak-anak-Mu yang dibersihkan dari segala kuasa, dosa, dan keinginan daging umat manusia. Sambut apalah seluruh doa dan harapan kami ini kepadamu Bapa. Kami mohon, sempurnakanlah kiranya apa yang menjadi pengharapan kami tentu sesuai dengan kehendak-Mu, menurut apa yang memang Tuhan ajarkan kepada kami di dalam menyalurkan berkat-Mu, di dalam memberikan persembahan kepadamu, sehingga boleh menjadi pujian kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia. Terutama kami harus menyadari bahwa memberikan apa yang Tuhan berikan secara materi itu kami salurkan kepada sesama kami adalah dalam rangka juga untuk menyampaikan berita keselamatan kekal yang sudah kami boleh terima dan untuk disalurkan kepada mereka dengan tulus hati tanpa pamrih kepada siapapun yang belum menerima dan mengakui untuk beriman percaya hanya kepada Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Terimalah doa kami, sempurnakan dan kabulkan Bapa, karena kami hanya bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.